Oke, tadi kita sudah membahas tentang dua macam kelemahan, yaitu kelemahan yang bisa diperbaiki dan kelemahan yang fatal. Nah, oke, kita bahas dulu kelemahan yang bisa diperbaiki. Jadi, setiap orang itu bisa memiliki lebih dari satu macam karakter. Kalau di free test yang kita kasih adalah ini. Jadi, kalian tipe apa? Karena ini karakter paling kuat ya, teman-teman. Ini paling kuat. Nah, ini adalah karakter yang dimiliki seseorang. Kalau ini di sisi sini, ini kan karakter ayah. Jadi kalau karakter ini adalah karakter yang diturunkan oleh ayah kalian, gitu. Jadi di sini ini adalah ini dari ayah. Sedangkan ini dari ibu. Nah, kalau kalian membaca ini ya, coba nanti pada saat kalian baca di sini, ini bakal kalian tahu, oh iya ya, ayah saya punya ini, karakter ini, ibu saya punya karakter ini, gitu. Kalau kalian nanti mau belajar mengoptimalkan karakter kalian ini, lihatlah ayah kalian. Kalau sini lihat ayah, kalau bagian ini lihat ibu. Jadi contoh, ini kan memiliki karakter bisnis dari ibu gitu ya. Coba ibunya biasanya kalau orang punya karakter ini, ibunya pasti punya aset, entah itu dalam bentuk kos-kosan, tanah, perumahan, dan semacamnya. Kayak gitu. Coba belajar dari ibu untuk mengolah aset-aset ini gitu. Kalau di sini contoh money. Nah, money ini di ayah ya, ibu nggak punya. Coba tanya, kalau untuk mengolah keuangan, coba tanya ke ayah gitu. Nah, soalnya ayah memiliki kemampuan dalam keuangan lebih bagus daripada ibu kalian. Kalian bisa diskusi pada ayah kalian kayak gitu. Tergantung punyanya apa gitu. Nah, sekarang kita bahas karakter yang bisa diperbaiki ya. Maksudnya kelemahan yang bisa diperbaiki. Jadi, kalian baca materi 9 macam karakter ya. Nanti linknya ada di bawah. Kalian baca ini. Di video kita ada, nanti ada linknya untuk mempelajari ini. Nah, kan pelajari ada sisi positif, ada sisi negatif setiap karakter ini. Contoh, money. Money ini salah satu sisi negatifnya itu adalah mata duitan. Mata duitan. Setelah itu, kalau dalam hal percintaan mendominasi. Cemburuan banget gitu loh, kayak gitu. Ini adalah sisi negatif money. Nah, mata duitan dan sifat mendominasi ini yang membuat pasangan nggak nyaman itu bisa diperbaiki gitu loh. Dan sisi positifnya dia adalah orang yang imajinatif, bijaksana, mementingkan nilai-nilai keluarganya tinggi, jadi dia itu sangat peduli sama keluarga kayak gitu. Itu bisa dioptimalkan dan minimalisir negatifnya. Problem solver, nanti baca ini ya, kita nggak mau jelasin satu-satu. Problem solver, dia tuh orangnya keras kepala banget, emosional, egois, nah gitu. Itu bisa diperbaiki dengan mengoptimalkan sisi refleksnya, kemampuan dia dalam melihat suatu kebebasan, kemampuan ingin tahu yang tinggi lah, itu dia bisa mengoptimalkan sisi itu gitu loh. Dan sisi negatifnya bisa ditekan, yang egois sama emosional tadi. Nah, yang paling kuat yang mana? Ini tentu, ini sifat dominan. Di versi free ini yang sudah kita kasih. Eksekutor. Dia itu sangat, agresif, cepat sibuk, nggak sabaran. Ini suatu sifat negatif juga, positif juga. Contoh gini, nggak sabaran, tapi otomatis dia ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat gitu loh. Nah, dia harus menata nih bagaimana menyelesaikan semuanya dengan cepat tanpa sifat emosional nggak sabarannya ini muncul gitu loh. Nah, jadi dia otomatis fokus pada bagaimana selesai dengan cepat.
Soalnya emang tipe ini apa ya, semacam kayak suka kompetitif, lomba gitu loh. Gitu. Nah, sisi negatifnya nggak sabaran. Nah, nggak sabaran ini gimana melatihnya? Nah, ini otomatis belajar ya, ada ilmunya ya. Silakan baca buku-buku yang berhubungan dengan ini. Dan tentu karena ini karakter kalian, kalian bisa lebih cepat memahaminya gitu. Terus cepat agresif. Jadi dia itu nggak suka nunggu, lambat itu nggak. Dia sangat cepat dalam melakukan sesuatu. Nah, ini harus dioptimalkan, jangan sampai kalian terlalu fokus pada hal yang menjadi sisi negatif kalian. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki ya. Nah, lalu di sini kita sudah tahu ini yang bisa diperbaiki. Kalau yang nggak bisa itu yang mana? Nah, kalau yang nggak bisa itu contohnya gini, dia punya lead. Nah, yang tidak ada di atas maka akan menjadi kelemahan fatal Anda, tanda sendiri, supaya paham ya. Jadi contoh gini, leader ini punya ya, ini ada leader, berarti ini bukan kelemahan fatalnya. Deal maker punya enggak? Ini punya ya, punya, berarti ini bukan kelemahan fatal dia. Money punya ya, berarti money ini bukan kelemahan fatal dia. Supporter, nah supporter ini nggak ada, ini adalah menjadi kelemahan fatalnya dia nanti. Eksekutor punya ya, ini bukan kelemahan. Planner, nah ini planner dia nggak punya. Eksekutif nggak punya juga, berarti ini kelemahan fatal dia. Bisnis punya, berarti bukan kelemahan. Problem solver punya. Nah, jadi kelemahan fatal dia adalah supporter, planner, sama eksekutif. Lalu apa dampaknya? Jadi pekerjaan, nanti kalian harus baca ini lagi ya. Pekerjaan yang menuntut kelebihan supporter, kelebihan planner, kelebihan eksekutif, bisa dipastikan pemilik karakter ini itu nggak bakal bisa ngelakuin. Contoh, supporter ini adalah kemampuan jaringan luas. Nah, kalau membahas tentang jaringan, karakter ini teman-temannya itu nggak banyak. Otomatis pemilik karakter ini itu nggak terlalu banyak teman, karena dia nggak punya karakter supporter. Temennya itu paling ya itu aja gitu loh. Jaringannya ya itu aja gitu, nggak banyak banget. Tapi kalau pemilik karakter supporter, temennya itu banyak banget. Kontak di HP minimal 300 sampai 500-an. Kalau nggak punya karakter supporter, biasanya teman-temannya itu paling cuma 80, 90, paling mentok 200 itu udah mentok banget. Tapi kalau karakter supporter, kontaknya tuh minimal 500 biasanya. Kayak gitu. Planner ini kemampuan dalam hal analisa. Analisa yang sifatnya detail banget. Kemampuan pengolahan data, kemampuan pokok analisa. Biasanya planner ini punya khas dalam hal masakan juga ya. Masakan enak gitu. Nah, karakter ini karena nggak punya planner, biasanya nggak bisa masak gitu. Mungkin dia tahu makanan enak karena bisnis ini kan orangnya serakah ya, sehingga dia tahu gimana milih makanan yang enak. Tapi kalau disuruh masak, dia pasti nggak bisa. Masaknya apa ya, susu lah, bukan masak yang enak banget gitu. Karena nggak punya karakter planner ini gitu. Eksekutif dia adalah kemampuan untuk hal-hal yang sifatnya detail banget. Kalian baca di 9 macam karakter manusia ya, ini detail. Administratif, kalau nggak gitu apa ya, yang sifatnya detail, batik, pekerjaan yang pokok detail gitu. Pokok yang fokusnya pada detail, dia akan kesulitan karakter ini. Dia akan kesulitan. Jadi mau nggak mau dia harus kerjasama dengan orang yang memiliki karakter ini gitu loh, memiliki karakter eksekutif. Itulah kenapa banyak sekali bos-bos, contoh ya, banyak sekali bos-bos dia butuh yang namanya sekretaris. Bos-bos butuh yang namanya admin. Manajer butuh admin.
Bukan karena mereka nggak bisa ngerjain pekerjaannya admin, bukan karena nggak bisa. Tapi mereka itu nggak bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan admin itu dalam waktu yang lama. Jadi mau nggak mau harus ada tim yang melengkapi kelemahan itu. Karena kalau nggak gitu mereka akan mudah bosen, mudah capek kayak gitu. Dan jika dilengkapi dengan orang yang memiliki ini, planner, supporter, sama eksekutif, mereka akan menjadi lebih enjoy dan pekerjaan jauh lebih gampang gitu loh di mata mereka. Nah, itulah fungsinya kita tahu kelemahan kita. Jadi kita tahu orang yang bisa melengkapi kita supaya pekerjaan itu enjoy itu siapa. Kayak gitu. Jadi paham ya, kenapa kita harus tahu kelemahan kita itu apa. Oke, semoga bermanfaat. See you.